Ya, kali ini kita akan mereview matematika diskrit dengan materi induksi matematika. Check it out, guys. Ya, check it out. Definisinya, induksi matematika adalah metode membuktikan untuk proporsi perihal bilangan bulat. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Induksi matematika dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Nah, kita langsung masuk contoh ya. Contoh pertama, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dalam kurung n tambah 1 bagi 2. Nah, bisa dibuktikan, misalkan n sama dengan 6. Bisa jadikan P, 6 adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 6 adalah 6 tambah 1 bagi 2. N-nya berubah jadi 6. Terus terlihat bahwa, nah ini bisa kita jabarkan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 6 itu 21. Jadi 6 dalam kurung 7 bagi 2 sama dengan 21. Sehingga proposisi ini, pernyataan tersebut benar. Nah, berikut contoh kedua. Jumlah n, sebuah bilangan ganjil. Positif pertama adalah n kuadrat. Bisa dibuktikan misalkan n sama dengan 6. N sama dengan, misalkan dijabarkan n 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka n sama dengan 1, n sama dengan 1, 2, 1 tambah 3 sama dengan 4. Kan karena dikuadratkan, jadi bisa dijelaskan. Nah, berikutnya n sama dengan 3, 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Berikutnya n sama dengan 4, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 juga. N sama dengan 5, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. N pangkat 2 sama dengan 25 atau kuadrat. N sama dengan 6, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sama dengan 36. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Karena di sini bilangan ganjil berarti tidak ada bilangan genap. Sehingga proposisi pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, contoh lainnya, setiap bilangan bulat positif n lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Untuk membayar biaya pos sebesar n sen dolar, dari contohnya n lebih besar dari sama dengan 8. Selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen dolar. Oke. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n-1 bagi 2. Bagi himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah n pangkat 2. 2 pangkat n. Prinsip induksi sederhana. Misalkan P, n adalah proporsi bilangan bulat positif dan ingin dibuktikan bahwa Pn adalah benar untuk semua bilangan bulat positif, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pn bernilai benar. Jika Pn bernilai benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1, sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, ini masih sama prinsip induksi sederhana. Basis induksi itu digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan benar bila n diganti dengan 1 yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Buat implikasi untuk fungsi berikut benar untuk setiap bilangan bulat positif. Langkah induksinya, berisi asumsi kelandaian yang menyatakan bahwa P n benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kedua langkah tersebut benar, maka pembuktian bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif n.
Nah, ini contoh ketiga ya. Tunjukkan bahwa untuk n lebih besar sama dengan 1. 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 bagi 2 melalui induksi matematika. Terus basis induksi. Misalkan P1 benar dan n sama dengan n bernilai 1 diperoleh dari 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 bagi 2. Terus 1 kali 2 sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Angka induksi, misalkan Pn benar, asumsi bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke n plus n tambah 1 bagi 2 adalah benar atau hipotesis induksi. Lihatkan bahwa P dalam kurung n plus 1 juga benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai ke n. Lalu tambah n tambah 1 sama dengan n tambah 1. Di dalam kurung lagi n tambah 1 tambah 1 bagi 2. Nah, jika dijabarkan lebih jelas lagi seperti ini, bisa dilihat panjang. Berikutnya langkah 1 dan 2 dibuktikan benar. Maka untuk semua bilangan bulat positif n, terbukti bahwa untuk semua n lebih besar sama dengan 1, 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 bagi 2. Ini ada contoh keempat, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, ini ada solusinya. Basis induksi P bernilai 1 adalah benar. Jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Angka induksi misalkan P n benar, asumsi bahwa 1 tambah 3 tambah 5 hingga 2n-1 sama dengan n kuadrat adalah benar atau hipotesis induksi. Nah, perlihatkan bahwa P dalam kurung n tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sampai n-1 plus lalu ditambah 2n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Soalnya masih sama ya. Terus 1 tambah 3 tambah 5 terus sampai 2n-1 tambah 2n plus 1 sama dengan n kuadrat tambah 2n plus 1. Dan n kuadrat tambah 2n plus 1 hasilkan n tambah 1 kuadrat. Langkah 1 dan 2 dibuktikan benar, maka untuk jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Berikutnya masih prinsip induksi yang dirapatkan. Prinsip induksi sederhana dapat dirapatkan atau generalizes. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Untuk membuktikannya perlu menunjukkan bahwa Pn0 benar. Jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan n0. Jika Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar n sama dengan 0. Sini terdapat contoh kelima, bilangan bulat tidak negatif n buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai pangkat ke n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Sini terdapat solusinya. Basis induksi P0 benar, bernilai benar. Untuk n bernilai 0, bilangan bulat tidak negatif pertama diperoleh dari 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 sama dengan min 1. Sama dengan 2 pangkat 1 min 1. Karena pangkat 1 jadi hasilnya 2. Terus min 1 hasilnya 1. Maka induksi. Misalkan Pn benar, yaitu proposisi 2 pangkat 0 sampai terus ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n sama dengan 2n plus 1 dikurang 1. Diasumsikan benar, lihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu
2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat ke n, dan ditambah 2 pangkat n plus 1 sama dengan 2 dalam kurung n plus 1 ditambah 1 min 1. Nah, ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Ya, saya dapat dijabarkan kan bahwa oke lah. Angka 1 dan 2 dibuktikan benar bahwa untuk bilangan bulat tidak negatif n, terbukti bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat n, 2n plus 1 sama dengan min 1. Min 1, 2n plus 1 min 1. Kita masuk ke contoh 6, buktikan dengan induksi matematika bahwa 3 pangkat n lebih kecil dari n tanda seru untuk n di bilangan bulat positif yang lebih besar dari 6. Ya, ini jika n-nya adalah 7, maka benar 3 pangkat 7 lebih kecil dari 7 tanda seru. Nah, ini itu adalah total dari hasil perhitungannya 2187 lebih kecil dibandingkan 5040. Maka induksi misalkan bahwa PN benar, yaitu asumsikan bahwa 3 pangkat n lebih kecil dari n tanda seru adalah benar. Dan kan juga bahwa P n tambah 1 juga benar, yaitu 3n plus 1 lebih kecil n plus 1 tanda seru. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Itu adalah penjelasan jika dijabarkan. Lanjut, menurut hipotesis induksi, 3 pangkat n lebih kecil n. Sedangkan untuk n lebih besar dari 6. Nilai 3 dibagi n plus 1 lebih kecil 1. Sehingga 3 dibagi n plus 1 akan berkecil nilai di ruas kiri bersamaan. Efek netonya 3 bagi n plus 1 lebih kecil n tanda seru. Jelas benar. Angka 1 dan 2 dibuktikan benar. Maka terbukti bahwa 3 pangkat n lebih kecil dari n tanda seru untuk nilai bilangan bulat positif lebih besar dari 6. Sini terdapat contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang contoh bagi kue, bahwa basis induksinya untuk satu bagian, jadi n sama dengan 1. Kue dapat dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar dengan 1 potongan lurus. Perataannya jelas benar. Oke, maka induksi asumsikan untuk n bagikan n sama dengan lebih besar sama dengan 2. Kue dapat dipotong dengan n min 1 potongan lurus. Ditambahkan 1 bagian lagi ke kue, n plus 1 bagian tambah 1 bagian. Potong kue menjadi n min 1 bagian terlebih dahulu dengan n min 2 potongan lurus. Berikutnya potongan bagian tambahan menjadi 2 bagian yang sama besar dengan 1 potongan lurus. Dengan menghubungkan potongan-potongan tersebut, kue dapat dipotong menjadi n bagian dengan n potongan lurus. Nah, ini adalah hasil dari contoh bagian kue dengan induksi matematika. Berdasarkan pembuktian menggunakan induksi matematika, selalu memungkinkan untuk memotong kue dengan n bagian yang sama besar dengan n min 1 potongan lurus untuk n lebih besar sama dengan 2. Kue. Berikut adalah spesifika dari contoh sebagai membagi kue. Yang pertama, kue dengan 2 bagian dapat dipotong dengan 0 potongan lurus, langsung dibelah 2. Oke. Kue dengan 3 bagian dapat dipotong dengan 1 potongan lurus. Potongan menjadi 2 bagian, kemudian salah satu bagian dibagi menjadi 2 lagi. Kue dengan 4 bagian dapat dipotong dengan 2 potongan lurus. Potongan menjadi 2 bagian, jadi setengah lingkaran. Terus kemudian dipotong 1 bagian jadi 1/3, dan potongan bagian lainnya menjadi 2 lagi, jadi kalau dihitung 4/4. Kue dengan 5 bagian dapat dipotong dengan 3 potongan lurus. Potongan pertama menjadi 2 bagian, terus potongan kedua memotong salah satu bagian menjadi 2 lagi, dan potongan bagian lainnya menjadi 2 lagi, dan gabungan potongan 1, 4, dan 5.
P dengan N bagian N lebih besar sama dengan 2 dapat dipotong dengan N-1 potongan lurus. Udah. Ya. Ya, kembali lagi bersama saya ya. Siapa kamu? Aku nggak kenal.